Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021. Jadi pada kesempatan video ini ya, saya akan bahas 6 saham perbankan buku 4 ya, yang besar ya. Saya mulai langsung dengan BBCA ya. Jadi BBCA ini memang uptrendnya masih cukup bagus. Yang terakhir candlenya kecil banget Pak Sunar. Bentuknya doji ya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat sebentar, ini apakah open sama dengan close-nya? Ya, open sama dengan close-nya sama ya. Jadi dia doji ya. Kalau kita perhatikan, maaf di sini opennya di 32575, close-nya 32550 ya. Mirip ya, tapi bukan ya. Karena close-nya di bawahnya ya. Opennya di 32575, close-nya di 32550 ya. Jadi dia masih di area range-nya 29.900 sampai dengan 33.100 ya. Minggu lalu dia belum berhasil breakout ke atas 33.100, tapi uptrend-nya masih cukup bagus ya. Dia higher low ya, candle-nya masih ya. Walaupun dia lower high dan lower close ya. Nah, apakah kemungkinan breakout lagi ke atas 33.100 minggu depan Pak Sunar? Kemungkinan masih cukup bagus ya kalau kita perhatikan ya. Memang kalau pegang saham BBCA ini harus cukup sabar ya. Kalau kita lihat sebelumnya ya, dia resistennya pas kurang lebih sekitar area ini ya, 33.000 ya sebelumnya ya. Kemudian dia turun lagi. Ternyata di sini dia gagal ya. Masih belum ya. Naik lagi, kemudian minggu depannya lagi dia turun lagi Pak Sunar. Kemudian turun lagi, kemudian breakout lagi ya. Jadi sebenarnya sih untuk BBCA ini kalau saya bilang ya sampai tahun depan ya. Jadi kalau trading jangka menengah sampai sekitar Januari ya, sampai Februari lah maksimum ya, atau April ya. Dia biasanya untuk BBCA sih masih cukup bagus ya. Kecuali kalau ada berita sesuatu yang buruk ya. Tapi kalau nggak ada berita buruk, ada kemungkinan dia masih bisa lanjut naik ke atas 36.900 ya. Karena kalau berkaca dari sebelumnya ya, BBCA ya, dia pernah turun dalam ya waktu pandemi panik ya. Tahun lalu ya. Jadi 2020 ya, waktu pandemi panik ya. Tapi dia dalam jangka waktu kurang lebih ya 1 tahunan dia berhasil higher high malahnya. Di sini high-nya sebelumnya kan di level 35.300, dia berhasil naik ke atas 36.900. Jadi untuk 1-2 minggu depan maksud saya sih masih cukup bagus ya, walaupun mungkin sideways ya. Ada kemungkinan dia sideways naik turun ya. Di area sekitar ya 33.100-an ya. Mungkin naik kemudian turun lagi seperti itu ya. Tapi itu jangka menengahnya dia masih cukup bagus, masih ada peluang breakout ke atas 35.800 minimal lah ya target price-nya ya. Jadi buy-nya sih bertahap aja. Kalau yang trading jangka menengah ya, jangan terlalu istilahnya terlalu takut banget dengan BBCA karena ada yang bilang sahamnya kemahalan ya. Jadi kalau berkaca mengenai mahal, sebenarnya sebelumnya ya saya bicara waktu beberapa tahun yang lalu ya, itu banyak yang bilang saham BBCA itu adalah saham yang mahal. Kita pilihnya saham yang value investing yang murah. Nah, kalau berbicara mengenai investasi, investing ya, itu nggak harus pilih value investing ya. Ada yang namanya income investing. Jadi dia mengharapkan dividen umumnya ya, yang saham-saham yang blue cap, blue chips, yang big caps ya. Pilih yang income investing ya, yang dividen yieldnya tinggi ya seperti itu ya. Kemudian ada lagi growth investing. Jadi dia melihat pertumbuhan prospek ke depannya ya. Jadi dia nggak melihat mahal nggak mahalnya ya seperti itu ya. Yang penting ada pertumbuhannya masih bagus ya. Dan BBCA ini termasuk salah satu buku 4 sejauh ini ya di Indonesia yang pertumbuhannya cukup bagus ya dibandingkan yang lainnya. Yang namanya BCA ya, Bank Capai Antri katanya ya. Jadi kalau ke cabang BCA umumnya sih selalu antri ya setahu saya ya. Jadi ini weekly chart-nya kalau kita lihat daily-nya ya tetap fokus saja ke garis-garisnya ya. Dia ini cenderung sideways ya, 32.500 sampai dengan 33.100. Kalau buy on weakness saya sudah sebutkan di area 31.700 sampai dengan 31.950. Artinya kalau dia turun di bawahnya 31.950 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 31.950 baru sampai ya. Kalau belum berhasil naik ke atas 31.950 ya kita jangan buy dulu karena ada kemungkinan dia turun lagi ke bawah. Ini sebelum dia naik breakout aja sudah saya gambarkan panahnya ya.
naik ke atas 31950 buy, naik lagi ke atas 32500 buy, naik lagi ke atas 33100 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 33600 tambah lagi ya, harusnya sampai ke sini ya. Kalau ternyata dia gagal ya harusnya sudah pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi lumayan profitnya. Itu bagi yang mengikuti saya ya. Ini sekitar bulan Juli ini saya bahas waktu analisa saham mingguan ya. Jadi yang ngikutin saya lumayan lah profitnya kalau tunggu ya. Nah sekarang memang cenderung sideways dan cenderung masih testing ya area ini ya 31950. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Jadi yang mau buy ya tunggu buy on weakness, atau kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya memang agak jauh ya, 31.950 atau 31.700 seperti itu ya. Itu stop lossnya kalau buy sekarang, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia breakout ke atas 33.100 tambah lagi, breakout ke atas 33.600 tambah lagi, target price-nya adalah 34.400 dan 35.250. Kalau dia berhasil breakout ke atas 35.250 ya berikutnya 36.500 dan 36.900 ke all time high-nya ya sebelumnya ya. Seperti itu ya. Jadi ini sampai 36.900 itu untuk jangka menengah ya. Kalau dihitung sih profitnya lumayan ya. Memang per lembarnya harganya mahal ya. Apalagi sentimen positifnya dia mau stock split ya seperti itu ya. Biasanya akan stock split, harga sahamnya naik. Kemudian kalau nggak lama lagi dia cenderung sideways dan turun koreksi ya. Ya kemudian berikutnya lagi ya. Kalau sahamnya masih bagus di kemudian hari ya dia akan naik lagi ya seperti itu ya. Stock split 1/5. Apalagi sentimen positif lainnya dia akan berusaha untuk mengipukan ya istilahnya initial public offering untuk anak usahanya, untuk saham yang bank digital ya, yang katanya yang blue itu ya aplikasinya ya. Yang mudah-mudahan aja sukses ya, kalau berhasil ya menambah kepercayaan investor ya ke induknya ya, BPJA ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses ya untuk jangka menengah sampai tahun depan. Oke, berikutnya untuk BBRI. Mingguannya BBRI ini dia masih susah banget ya tembus ke atas resistennya ini ya. Bahkan minggu lalu dia nggak berhasil naik ke atas 4090 ya, malah turun di bawahnya 3960. Ini support resistennya untuk mingguannya ya. Jadi yang ngikutin saya sudah saya bahas di analisa saham mingguan, harusnya sih turun di bawahnya 3960, jual dulu ya. Ini sudah turun dan testing area 3700 ya dalam minggu ini ya. Intinya selama dia bertahan di atas 3700 sebenarnya masih ada peluang ya. Memang di sini kita lihat dia cenderung lesu ya. Karena dia sentimen dari right issue ya. Dia akan mengadakan right issue dalam jumlah yang lumayan besar ya, jumbo ya. Jadi kita nggak akan tahu, rasionya belum keluar setahu saya ya. Sama harga pelaksananya belum keluar. Ada yang memperkirakan harga 32.000 di harga 3.200, atau memperkirakan di harga 3.400. Ya menurut saya sih harusnya sih harga teoritisnya sekitar 3.800-an ya. Harusnya sih dinaikkan, tapi ya nggak pasti ya. Tergantung nanti mau dibawa kemana ya. Kalau dari hariannya, fokus saja garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau misalnya trading harian, ini area buy on weakness-nya ya, 3780 ya. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 3780, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3780 baru buy. Kemudian naik lagi ke atas 3860 tambah lagi, naik lagi ke atas 3940 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya tetap sama resistennya ini ya. Ini di area 4090, tapi garis saya di 4110 ya. Ini saya garis sebelumnya ya, jauh banget ya. Ini kurang lebih saya ambil di area sekitar sini ya. Sebentar saya perlihatkan. Ini mundur ke belakang ya, jauh banget ya. Ini lama ya saya tarik 4110 ya. Jadi kurang lebih areanya gitu ya. Ikutin aja yang garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 3780 dan 3700. Karena ini sudah dekat dengan area buy on weakness-nya ya. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia naik ke atas. Ini kan Fibonacci retracement 38,2% di 3880 ya. Jadi karena ini dekat ya mungkin pakai 3940 boleh ya. Kalau mau buy 3880 kan terlalu dekat Mas. Nanti sudah buy 3880 turun lagi kayak gini ya. Naik kemudian turun lagi ya. Sekalian tunggu kalau dia naik ke atas 3940 lah, buy high sell higher ya. Tambah lagi atau buy ya yang belum punya, naik ke atas 4000 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 4110 ya tambah lagi. Target price berikutnya adalah 490 dan 4280. Jadi intinya sih ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau trading harian ya, trading stopnya dan stop lossnya ya juga pasang sesuai dengan garis-garisnya ini ya. Itu kurang lebih untuk BBRI. Nggak perlu terlalu takut dengan right issue ya.
belum tentu dibawa naik ya, juga belum tentu dibawa turun ya. Kita nggak akan pernah tahu ya, fokus saja di garis-garis yang sudah saya berikan kalau trading ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BMRI weekly-nya di sini kita lihat masih tetap sideways ya di range-nya 5.600 dan 6.350. Jadi jangan kecewa ya kalau yang beli ya, karena memang pergerakannya dia range-nya lebar mingguannya ya. Naik gitu terus gitu turun lagi, naik turun lagi gitu seperti itu ya. Memang supportnya di 5.600 agak jauh ya. Resistennya di 6.350. Jadi cenderung masih sideways. Tapi sejauh ini sih untuk sampai simpan sampai tahun depan ya kurang lebih ya Januari sampai April lah ya. Dia masih cukup bagus potensialnya ya selama dia bertahan di atas 5.600 ya. Yang perlu diingat adalah 5.600 ya. Jadi wajar aja kalau dia koreksi ya selama di atas 5.600. Ini area buy or weakness ya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 5775 dan 5650 ya. Itu stop lossnya. Kalau mau buy, menurut saya sih tunggu aja kalau dia naik ke atas 5.900 ya. Atau tunggu sekalian di buy on weakness sekitar 5650 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya seperti ini ya. Turun koreksi rebound mantul barusan buy ya. Karena di sini tanggung ya. Kalau kita beli sekarang nanggung ya. Mau testing 5650, mau break resistance ya belum juga ya. Ya buy-nya bertahap aja mulai dari 5.900 kalau buy high sell higher ya. Sebetulnya itu termasuk buy on weakness area yang saya kotain sebelumnya ya. Jadi naik lagi ke atas 6.000 tambah lagi, naik lagi ke atas 6.100 tambah lagi, naik ke atas 6.150 tambah lagi dan seterusnya. Ini sebelumnya dia berhasil breakout ke atas 6.100 tapi gagal ya, turun lagi ya. Ya ada kemungkinan dia naik lagi ya. Jadi misal pergerakannya memang cenderung masih sideways ya. Ya kalau trading sideways ini kan big caps ya, blue chip ya. Ya lumayan ya kalau jumlahnya besar ya. Kalau yang punya uang miliaran ya, trading di BMRI kalau sideways ya lumayan aman lah seperti itu ya. Jadi nggak seperti di gorengannya yang naik turunnya drastis ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Jadi weekly-nya di sini dia pernah tembus di bawahnya 5250 tapi berhasil ditutup di atasnya 5250 ya minggu lalu ya. Jadi candlenya higher low, higher high, tapi close-nya di sini kalau kita perhatikan minggu lalu dengan minggu sebelumnya close-nya lower ya seperti itu ya. Tapi ini masih perjuangan ke atas ya. Menurut saya sih masih di range 5250 sampai dengan 5750 weekly-nya. Jadi selama dia ditutup di atasnya 5250 sih masih cukup bagus potensialnya untuk breakout ke atas 5750 dengan target price berikutnya 6375 dan sekitar area ini ya 6725 ya. Dan saya gambarkan bentar ini kok nggak pas ya 6750 ya gitu ya. Ini resistennya. Memang saham BBRI ini termasuk saham buku 4 ya yang lumayan murah ya PBV-nya ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di daily-nya dia terlihat mulai rebound Pak Sunar. Ini kan swing high sebelumnya dia di area sekitar ini ya 5250 ya. Ini garis Fibonacci retracement 38,2% di area 5300 ya. Ini saya sebelumnya tarik garis Fibonacci retracement jauh banget ya. Dari swing low bawah sampai swing high-nya. Jadi dia masih berusaha untuk breakout lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. 5300. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 5175 dan 5025. Intinya selama berada di atasnya 5025 dia masih cukup bagus ya. Ini adalah area buy on weakness ya 4950-an ya. Kalau misalnya ada koreksi turun di bawah 5000 ya. Kalau dia mulai naik ke atas 4950 buy. Naik ke atas 5025 buy, naik ke atas 5175 tambah lagi dan seterusnya. Memang saat ini dia uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Kita lihat swing low-nya di sini ya. Yang pertama, kemudian ini yang kedua swing low-nya. Swing low yang kedua ini kan lebih tinggi dari yang pertama. Kemudian ini swing low yang ketiga ya, kecil ini ya. Dia lebih tinggi dari yang sebelumnya. Yang ini dia walaupun koreksi dia swing low-nya masih lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi sejauh ini uptrendnya sih sebenarnya masih cukup bagus ya seperti itu BBNI ya. Jadi masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 5525. Ya, tapi ya kita harus pasang trade stop dan stop loss ya. Kalau trading daily ya lihat yang daily, kalau trading weekly ya tadi lihat yang weekly chartnya ini ya 5250 ya. Jadi tergantung yang mana ya perspektifnya ya. Kalau jangka menengah sih masih cukup bagus sampai Januari sampai Februari sampai April lah ya tahun 2022. Kalau yang mau tambah lagi tunggu kalau dia naik ke atas 5425 tambah lagi, naik lagi ke atas 5525 tambah lagi dan seterusnya ya.
target price terdekatnya di 5775 ya. Ini garis tebal yang saya tebelin sebelumnya ya. Ini panah-panahnya sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya beberapa minggu yang lalu ya. Bulan lalu, bulan Juli ya. Naik ke atas 4950 buy. Kemudian naik lagi ke atas 5175 buy. Naik ke atas 5300 tambah lagi, naik ke atas 5425 tambah lagi ya. Harusnya profitnya lumayan ya yang ngikutin saya mingguan ya. Ya kalau turun ya berarti gagal ya, pasang aja trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Ya mungkin di sini dia naik tapi gagal ya, pasang trailing stop, naik lagi ke atas 4950 buy lagi gitu ya. Jadi mudah ya, tinggal ikutin garisnya aja. Kalau dia naik lagi ke atas ya tambah lagi buy. Kalau gagal pasang trailing stop atau stop loss gitu ya. Ya anyway kan ini kan big caps blue chip kan. Selama nggak ada bad news, company-nya oke, nggak ada berita kayak penggelapan uang lah. Tapi penggelapan uang kadang-kadang lihat ya, kalau kena oknum pegawainya aja biasanya hanya sementara aja fluktuasinya. Tapi kalau yang berimpact besar kepada fundamentalnya seperti itu ya, ya kita sebaiknya keluar dulu ya. Yang penting fokus di price actionnya ya, pergerakan harganya. Kurang lebih cukup untuk BBNI, yang mudah-mudahan dia tembus ke 5775 ya, ini target price saya ya. Oke, berikutnya untuk BBTN. Weekly-nya dia masih aja sideways Pak Sunar di tengah-tengahnya ya. Jadi masih belum berhasil breakout ke atas 1505. Memang cenderungnya masih cenderung downtrend ya, walaupun ini sideways ya. Jadi masih di range 1220 sampai 1505 untuk weekly-nya ya. Kalau yang daily-nya kita lihat pergerakannya ya. Di sini kita lihat 1380 dia tertahan ya di atasnya ya. Kalau Fibonacci retracement 1,8% dia di area 1270. Selama dia bertahan di atas 1270 sih cukup bagus ya. Ini area buy on weakness-nya ya. Memang belum kena ya 1270 ya. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 1270, kita belinya kalau dia naik ke atas 1270 buy, naik ke atas 1325 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau buy sekarang memang dia cenderungan masih testing ini ya 1450 ya, Fibonacci retracement 50% ya. Sebelumnya sudah berhasil breakout koreksi lagi. Ya memang kadang-kadang gitu ya. Tapi secara keseluruhan uptrendnya masih cukup bagus sebenarnya. Sideways tapi ya berjuang naik lah seperti itu ya. Jadi pasang trailing stopnya di atau stop lossnya di 1325, maksimum di 1270. Itu pakai stop punya. Kalau mau tambah lagi atau yang mau buy hasil higher ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 1450 buy-nya bertahap. Kenapa bertahap? Karena sebelumnya dia gagal ya. Ini sebelumnya dia nyentuh doang kemudian dia turun ya. Ini breakout kemudian nggak lama turun lagi. Jadi 1450 itu resisten terdekatnya ya kurang lebih ya. Ini sebelumnya juga kita lihat naik ke atas 1450 nggak lama lagi turun. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1450 buy. Bukan berarti pasti turun lagi, enggak ya, belum tentu ya. Jadi jangan terlalu pesimis juga ya, seperti itu ya. Kalau naik ke atas 1450 boleh buy, naik lagi ke atas 1525 tambah lagi, naik lagi ke atas 1570, target price berikutnya adalah 1630. Kalau dia berhasil breakout lagi, target berikutnya adalah 1845. Itu adalah Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, seperti itu ya. Memang secara stokastik dia ini cenderung masih turun ya ke bawah ya. Dead cross ya. Persen K-nya memotong persen D dari atas ke bawah ya. Jadi masih cenderung bukan turun enggak ya. Ya istilahnya masih koreksi lah ya. Ini masih di area sideways-nya ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, pasang trailing stop dan stop loss. Berikutnya yang keenam, BNGA, Bank CIMB Niaga. Range-nya ya, dia sudah saya gambarkan 960 supportnya, resistennya 1095. Memang dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya, sudah saya sebutkan juga. Ekor panjang ke atas, kemudian 1-2 minggu koreksi gitu ya. Tapi dia kadang-kadang kalau dia berhasil breakout ke atas, ekornya ya bisa aja, karena sebelumnya ya panjang ke atas ekornya kemudian koreksi 1-2 minggu kemudian dia berhasil breakout higher high ya. Ya ada kemungkinan 1-2 minggu depan dia breakout ke atas 1095 ada ya. Kebetulan saya sudah buy ini ya BNGA ya. Tapi hari ini saya lupa jual, terus terang aja ya. Saya sudah profit tapi lupa jual. Ternyata dia turun ke bawah ya. Kita lihat ini waktu itu entah kenapa waktu saya pasang trailing stop atau stop loss saya kelihatannya lupa nyalakan ya, seperti itu ya, lupa aktifkan ya. Jadi dia koreksi masih belum kejual ya, tapi sejauh ini sih selama di atas 950 ya, maksimum 935 ya, dia masih ada potensial untuk rebound lagi ke 1070 ya. Memang pergerakannya menyebalkan ya, naik tinggi 1-2 hari kemudian turun, naik lagi beberapa hari lama gini ya, istilahnya lemot ya. Ya kalau kita
enjoy fluktuasi naik turunnya ya lumayan lah kalau pasang trailing stop ya seperti itu ya. Ini saya kelupaan ya 1025 banding ke bawah, tapi sih sejauh ini sih masih cukup tenang lah untuk BNGA ya selama di atasnya 935. Ini area buy on weakness ya, kalau belum punya tunggu kalau dia turun di bawah 950, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 950 buy, naik lagi ke atas 965 tambah lagi, naik lagi ke atas 995 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi ini pasang trailing stopnya di 1025 ya, kalau belum pasang ya ini kan sudah di bawah 995 ya, kalau belum pasang ya pasang aja di 965 dan 950 ya, maksimum di 935 lah ya stop lossnya itu untuk PNG ya. Jadi selama dia bertahan di atas 935 sebenarnya fluktuasinya sih masih cukup oke lah, toleransinya sudah bagus ya seperti ya. Anyway kalau BNGA ini sampai tahun depan ya jangka menengahnya masih cukup oke ya, walaupun fundamentalnya nggak sebagus yang BBCA gitu ya. Tapi dia bank buku 4 yang lumayan murah ya. Murah bukan berarti layak koleksi, enggak ya, belum tentu ya. Tapi kalau PNGA ini memang ya gitulah fluktuasinya seperti itu ya. Kalau di bawah 900 nggak lama lagi, kalau sampai awal-awal tahun biasanya bisa sampai 1000 ke atas ya, 1200-an bisa ya kemungkinannya. Ya kita enjoy aja ya profitnya. Memang tradingnya harian ya seperti ini ya. Naik turun kena stop loss ya jual dulu, nah atau kena trailing stop. Yang penting ikutin garis-garisnya aja ya kalau trading harian. Yang mau buyback ya, naik ke atas 995 buy, naik ke atas 1025 tambah lagi ya, buy yang bertahap aja, enjoy aja. Naik ke atas 1070 tambah lagi, target price berikutnya 1110 dan 1170. Jadi kalau dia naik ke atas 1070 ya, jangan dicurigai bakalan turun lagi karena sebelumnya ekornya tinggi ke atas, maksudnya dia bakalan turun lagi nih. Ekornya sebenarnya tunggu. Tapi kalau kita perhatikan dia, kalau dia breakout ke atas ya dia masih bisa lanjut lagi ke atas ya. Asalkan aja pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Ada kemungkinan ini kalau dia breakout ke atas 1070 ya. Ini high-nya di sini kan di 1075 ya. Ya ada kemungkinan target berikutnya di 1110 ya. Begitu untuk BNGA. Kurang lebih cukup lah ya analisa saham mingguannya. Jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya juga ya. Jadi nggak cuma ini aja videonya, ada yang lainnya juga. Kemudian seperti biasanya yang barusan kenal ya, jangan lupa subscribe, join. Kemudian jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran tulis di kolom komentar ya seperti itu ya. Kalau ada kritikan juga silahkan dikritik ya, nggak apa-apa, karena kadang-kadang mungkin salah saya ngomong ya. Ya mohon maaf aja kalau saya kalau saya ada salah ngomong ya. Tapi kalau saya sih saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Jadi analisa saya itu nggak pernah ngawur menyesatkan orang lain, nggak ya, seperti itu. Kalau memang pandangannya beda antara analisa teknikal Anda dan pandangan analisa teknikal saya, bukan berarti punya saya salah atau punya Anda salah, enggak ya, hanya beda aja. Selama ini yang penting kan saya sudah sebutkan trailing stopnya dan stop lossnya ya, garis-garisnya sudah jelas ya. Ya tinggal ikutin aja kalau yang mau ngikutin ya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah, yang susah itu kalau kita 3 hal yang perlu kita perhatikan di saham ya. Harus sabar, fokus, dan disiplin. Kalau kita nggak sabaran ya, susah profit di saham ya. Naik 1-2%, 2% langsung jual. Ngomongnya copet gitu ya. Nggak apa-apa Pak Suna, copet, beli bakso gitu ya. Nah, tapi kalau turun dalam, di hold terus, bahkan di average down ya. Kecenderungannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu seneng banget ya kalau cuan 1-2% atau profit 1-2% langsung jual gitu ya. Sebenarnya bukan gitu cara kerjanya ya. Kalau jual itu kalau kita kena trailing stop atau kena stop loss barusan kita jual ya. Kalau di saham trading itu pengertiannya seperti itu kalau jual ya, atau kena target price. Kalau kita sudah tentukan target price-nya di sini saya mau take profit ya silakan ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti berdasarkan persentase, bukan ya, nggak salah juga sih mau persentase, nggak salah juga ya. Jadi sepertinya misalnya kalau beli BNGA kalau sampai sehari naik sampai arah 25% atau 35% ya mau take profit ya silahkan ya, seperti itu ya. Ya lumayan kan sudah itu. Tapi kalau cuma masih 1-2% ya menurut saya sih masih terlalu kecil ya. Jadi sabar, fokus ya. Fokus dalam arti kalau sudah pegang beberapa saham aja ya kita fokus pergerakan harganya ya. Kalau kita fokus di suatu saham ya, itu kita kenal banget kok pergerakannya ya. Trading range-nya itu lumayan rapi ya kalau kita kenal ya. Ada beberapa saham yang rapi banget ya. Supportnya di mana kita tinggal tunggu buy di supportnya, kemudian resistennya di mana kalau kita tahu ya, kalau dia gagal
gagal breakout ke atas resistennya ya kita take profit ya kalau dia pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi kita fokus saja. Jadi jangan sampai sudah beli saham A kemudian lirik Telegram grup lainnya ya. Sekarang kan lagi musim Telegram grup, banyak banget ya Telegram grup sahamnya. Oh ini beli saham B yang lagi naik-naiknya, arah terus itu, arah berhari-hari. Pas giliran kita beli kemudian pas langsung turun nyangkut ya. Ya terang aja ya, jangan nyalahkan orang lain karena sudah tinggi banget naiknya Anda beli. Padahal saham yang A yang Anda pegang yang belum naik-naik, setelah Anda jual, Anda pegang saham B yang naik tinggi, saham B-nya turun, saham A-nya naik gitu ya. Jadi kita harus fokus ya. Selama dia belum kena trailing stop atau stop loss ya lebih baik sih ya tunggulah, sabar ya. Gitu ya. Kemudian disiplin. Disiplin dalam arti kalau kena trailing stop atau stop loss ya jual dulu. Tapi disiplin bukan berarti disiplin cut loss ya, enggak ya. Disiplin buyback juga. Jadi misalnya kalau dia sudah turun ya, kena jual, kena cut loss atau trailing stop, ternyata di kemudian hari atau beberapa hari kemudian dia berhasil breakout lagi, naik ke atas ya, keluar dari downtrendnya seperti itu ya, mulai uptrend ya, kita buyback kembali seperti itu ya. Ya kita juga harus disiplin buyback. Jadi jangan cuma cut loss doang. Ya kan kalau cut loss terus ya kapan untungnya ya seperti itu ya. Kalau dia naik nggak berani kejar ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup lah ya, sudah cukup banyak saya ngomongnya. Terima kasih banyak.